Salam sejahtera bagimu Amanginang dan keluarga. Di minggu Advent yang ketiga ini, kita akan mendengar bagaimana kesiapan kita untuk menyambut Kristus yang semakin dekat. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan di minggu hari ini tertulis di kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayatnya ke-24. Dengarlah sabda Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikian sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tema minggu kita adalah hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Advent adalah pemaknaan di mana setiap orang menanti, dan penantian yang sudah ada harus tetap sebagaimana Allah yang rahim. Penantian setiap orang yang tak bercacat mengindikasikan bahwa cara kita untuk menanti adalah dengan cara utuh, dan keutuhan kita ditentukan bagaimana setiap orang harus menampilkan cara hidup harapan. Orang yang berpengharapan pada Tuhan tentunya mengenal dengan dekat yang dialami oleh umat pada saat itu. Jika Psalmen pasal 126 ayat 1 sampai 6 mengisahkan tentang pergumulan jemaat yang merindukan pertolongan dan pergumulan di mana orang dimenangkan, jemaat Tesalonika juga bergumul dimenangkan Tuhan di antara konteks kehidupan di mana mereka mulai agak dan hampir terpecah. Perpecahan jemaat terlihat dari mana mereka menginginkan sesuatu yang besar dari Kristus, dan pergumulan setiap orang pada prinsipnya mendapati pemaknaan. Pemaknaan kita yang utama adalah bagaimana setiap orang boleh berdamai dengan dirinya. Firman Tuhan di ayat 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Bersukacita senantiasa bukan bersukacita sekali-sekali. Bersukacitalah dalam pemahaman yang seharusnya orang-orang yang percaya bersuka karena hatinya selalu didamaikan oleh Kristus. Perdamaian itu boleh dibangun, dan mereka mendapatkan konsep yang seharusnya, bahwa konsep orang Kristen walaupun dia terpuruk, dia harus bisa menjadi berkat. Walaupun dia menangis, dia harus berkarya untuk Tuhan. Walaupun dia tersandung, dia harus bangkit dan bangun. Tetaplah berdoa adalah sebuah kesejaran dari sikap orang yang bersukacita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukurlah dalam segala hal adalah bentuk konkret bahwa hidup yang diberkati, hidup yang benar terjaga, hidup yang benar berpengharapan, akan mengenal bagaimana situasi hidupnya, lingkungannya tidak akan mempengaruhinya. Kita dilanda dengan peristiwa pandemi COVID-19. Mana pandemi ini mengrongrong segalanya. Dan rongrongan terbesar kita adalah kita jenuh dengan dampak dan sikap.
Firman Tuhan juga dikatakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Kita bersuka cita, kita berdoa, kita mengucap syukur adalah saudara yang terkasih, mungkin kita boleh menguji, benarkah Allah menginginkan ini dalam hidup kita? Mengapa Allah ingin menggumuli pergumulan manusia secara utuh hingga akhirnya mengatakan inilah yang diinginkan, dihendaki Allah. Kehendak Allah tak pernah ingin menyusahkan manusia. Kehendak Allah tak ingin menyengsarakan manusia. Akhirnya Allah mengutus anaknya, ingin berbagi rasa, berbela rasa. Ingin kita mengenal. Dan Allah benar mengetahui perbuatanmu. Saudaraku yang terkasih, kehendak Allah adalah setiap orang tidak bercacat pada hari kedatangannya. Kedatangan Allah pada hari kedatangannya adalah kedatangan yang dalam pengharapan rahimi kita, bahwa Allah memberikan pengharapan itu. Saya mengingat sebuah istilah yang digunakan orang yang saya banggakan. Dia menggunakan kata homo ventus, manusia yang berpengharapan sebagaimana seorang yang hamil berpengharapan bahwa dia dihidup dan melahirkan sebuah kehidupan itu. Kehidupan kita adalah kehidupan di mana Allah memenangkan dan Allah boleh hadir dalam setiap orang. Dan di Advent yang mengajarkan kita untuk berpengharapan ke depan dan melihat ke belakang, seharusnya diisi dengan Advent di mana kita selalu menanti dan penantian kita tidak akan pernah hilang. Apakah kita kehilangan kesempatan untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan? Tak ada jalan bagi orang untuk kehilangan pengharapan itu. Hingga akhirnya dikatakan, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuatan. Jangan menganggap rendah nubuatan, jangan padamkan roh adalah sebuah larangan yang tak boleh dilepas. Setiap orang harus melihat pengharapan-pengharapan yang disampaikan oleh Nabi dan firman Tuhan dalam pengharapan itu. Bukan sesuatu yang sia-sia. Apakah ketika Allah mengatakan dia akan hadir, apakah Allah belum hadir? Sudah hadir. Apa yang kita nantikan, kata orang. Namun penantian kita bukan untuk sampai kepada sebuah tujuan itu. Namun penantian kita adalah berproses dalam tujuan itu. Kalau seorang pernah mengatakan, saya ingat itu. Kalau orang pernah mengatakan bahwa kita harus sampai pada tujuan di mana kita melaksanakan Allah hendaki. Yang kita hendaki, yang Allah inginkan adalah kita menyatu dalam roh. Kita sampai pada sebuah tujuan, kita diselamatkan. Kita sampai pada Allah dan kerajaan Allah. Dan Advent kita adalah kita bersama-sama dengan Allah esok. Namun jangan melupakan, akulah jalan untuk sampai kepada Bapa. Yesus berkata, apakah ketika kita sudah sampai ke tujuan itu kita meninggalkan jalan? Secara umum orang mengatakan dia akan meninggalkan jalan itu. Namun kita kehilangan posisi bahwa untuk sampai kepada Allah bukan dengan logika yang umum kita meninggalkan jalan rumah untuk sampai ke gereja. Namun jalan untuk sampai kepada Bapa, saat itulah dia mengatakan, akulah Trinitas. Dan dalam pengharapan itu kita menemukan, kita bertemu Allah dalam perjumpaan, perjalanan menuju ke pengharapan kita. Saudaraku yang terkasih, jangan memadamkan roh dan jangan anggap remeh, rendah nubuatan. Karena perjumpaan roh dan nubuatan adalah perjumpaan yang kita hidupi dan kita terus mendapati bahwa Adventus
adalah sebuah penantian dalam perjalanan hidup kita. Jatuh bangun adalah sebuah yang kita harus lakukan. Namun orang yang jatuh selayaknya dia harus bangun. Hingga akhirnya dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Karena orang yang menunggu tanpa berkarya akan terjebak pada sebuah kebosanan. Terjebak pada posisi di mana kita menemukan namun tak mencari. Menemukan namun tak berkarya. Yang Allah inginkan bersukacita, berdoa, mengucap syukur adalah cara kita berkarya. Maukah engkau dipulihkan oleh Tuhan dalam mempersiapkan kedatangannya? Untuk tidak bercacat, kita tak mampu mengandalkan diri kita. Sebagaimana Paulus mengatakan, roh adalah sesuatu yang penurut dan daging adalah lemah. Paulus mungkin mengingat sebuah pergumulan hidupnya di penjara. Namun Paulus juga mengajarkan untuk jemaat Tesalonik untuk melihat lebih dekat bahwa untuk mendapatkan itu kita butuh damai sejahtera. Dan itulah yang menguduskan kita. Roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Mungkinkah kita bertahan? Jawabnya tidak. Namun Allah yang benar, solider, dan begitu mengasihimu, yang engkau nantikan dalam Adventus, dia hadir dalam hidup. Biarlah kita boleh menjadi Yesus-Yesus kecil yang lahir karena kita bergumul menanti Kristus. Niscaya hanya Kristuslah yang boleh mendamaikan kita dengan Allah, dan kita tak bercacat untuk menanti keselamatan yang dari Tuhan. Niscaya pergumulan kita, pergumulan kehadiran Kristus, dan dia datang dan pasti datang dalam Adventus keakanan, Adventus yang sudah terlewat. Namun Adventus saat ini Allah hadir dalam hidupmu untuk dijembatani, untuk bertemu dengan Allah. Bagaimana caranya? Firman Tuhan katakan, libatkan Kristus, libatkan orang, dan berubahlah untuk transformasi hidup. Hanya orang yang mau mentransformasi dirinya kepada Allah lah yang boleh dihidupi, diselamatkan. Dan sini digodang yang sudah berjalan pada tanggal 9 sampai tanggal 12 esok, artinya hari Sabtu dan hari Minggu adalah pelantikan Eporus. Mari mendoakan HKBP supaya semakin dekat dan memahami transformasi kepada apa yang Allah inginkan. Niscaya keberadaan kita sebagai gereja yang utuh adalah gereja yang berpengharapan, gereja yang boleh selalu mengingat, Tuhan, aku butuh kehadiranmu supaya aku tak bercacat sampai pada hari kedatangan. Selamat Advent ketiga. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengingat, kami belajar dengan begitu dekat. Advent yang kami nantikan adalah Advent yang menghidupi kami untuk selalu berpengharapan. Kami tahu Tuhan bahwa keterbatasan kami untuk melihat karya Tuhan dan terlalu menyerap apa yang kami dengar, kami lihat tanpa perlu menyaring, hingga akhirnya kami terkadang jatuh untuk tidak berpengharapan, lelah untuk berdoa, dan kehilangan arah untuk sampai pada sebuah keselamatan. Biarlah penyertaan Tuhan menyertai gerejamu, dan HKBP boleh semakin dekat dan menyukakan hati Tuhan, di mana gereja HKBP adalah bagian dari kecil gereja HKBP yang besar, di mana Allah semakin dibesarkan, dan kami boleh dibangkitkan untuk selalu hidup. Tak pernah sia-sia pengharapan kami, karena Kristuslah yang membuat kami tidak bercacat, dan kami boleh menemukan transformasi hidup untuk kemuliaan nama Tuhan.
Terpujilah Kristus hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin.